Dia mengusirku di depan ratusan kolega, karena merasa aku tak selevel. Saat dia membaca surat penarikan dana 47 miliar dan pengosongan rumah, wajah angkuhnya berubah pucat pasi. Penyesalan itu datang terlambat, kehancuran sudah di depan mata. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton? Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu udara terasa sangat dingin, menusuk hingga ke tulang. Aku merapatkan jaket lusuh yang sudah kupakai selama 3 tahun terakhir ini. Di tanganku, tergenggam sebuah jas mahal berwarna biru tua, jas kesayangan suamiku yang tertinggal di rumah. Aku tahu betapa pentingnya malam ini bagi Mas Dimas. Ini adalah pesta ulang tahun perak perusahaan keluarganya, sebuah momen di mana ia akan tampil sebagai sosok pengusaha muda yang sukses dan berwibawa. Aku tidak ingin dia kedinginan atau merasa kurang percaya diri, hanya karena jas keberuntungannya tertinggal. Dengan menumpang taksi online yang kupesan dengan sisa saldo di dompet digital, aku meluncur menuju hotel bintang 5 di pusat kota. Sepanjang perjalanan, hatiku berdebar tak karuan. Bukan karena antusiasme, melainkan rasa cemas yang entah dari mana asalnya. Selama 5 tahun pernikahan kami, aku selalu memilih untuk berada di balik layar. Aku menjadi istri yang penurut, sederhana, dan hemat. Aku membiarkan Mas Dimas bersinar, sementara aku mengurus rumah tangga dan kebutuhan sehari-hari dengan dana yang ia berikan, yang sejujurnya seringkali pas-pasan untuk gaya hidup yang ia tuntut. Mobil berhenti di lobi hotel yang megah. Cahaya lampu kristal raksasa memantul indah di lantai marmer yang mengkilap. Aku turun dengan ragu. Penampilanku sangat kontras dengan pemandangan di sekelilingku. Aku hanya mengenakan gaun terusan sederhana berbahan katun, tanpa perhiasan, dan wajah yang hanya dipoles bedak tipis. Rambutku kuikat kuda agar terlihat rapi, meski aku tahu itu tidak cukup untuk standar tempat ini. Beberapa tamu yang baru datang melirikku dengan tatapan aneh. Ada yang berbisik sambil menutup mulut dengan kipas tangan mereka, ada pula yang terang-terangan menatapku dari ujung kaki ke ujung kepala dengan tatapan merendahkan. Aku mencoba mengabaikan mereka. Tujuanku hanya satu, memberikan jas ini kepada Mas Dimas lalu segera pulang. Aku tidak berniat berlama-lama. Aku melangkah masuk ke dalam ballroom. Udara di dalam ruangan itu wangi semerbak bunga lili dan parfum mahal. Suara denting gelas dan tawa renyah para sosialita memenuhi ruangan. Mataku menyapu sekeliling, mencari sosok suamiku. Akhirnya, aku menemukannya. Dia berdiri di tengah ruangan, dikelilingi oleh beberapa pengusaha tua dan rekan-rekannya. Dia tampak tertawa lepas, memegang gelas minuman tinggi, terlihat sangat bahagia. Di sebelahnya, berdiri ibu mertuaku dan kakak iparku, Mbak Rina, yang tampil glamor dengan gaun berpayet emas. Aku menarik napas panjang, mengumpulkan keberanian. Perlahan, aku berjalan mendekati mereka. Semakin dekat langkahku, semakin jelas aku mendengar percakapan mereka. Mereka sedang membicarakan betapa hebatnya Mas Dimas mengembangkan bisnis keluarga tahun ini. Hatiku terasa hangat mendengar kesuksesannya, meski ada sedikit rasa perih, karena aku tahu betul siapa yang sebenarnya menyuntikkan dana di saat-saat kritis perusahaan itu. Tapi biarlah, itu rahasiaku. Mas Dimas, panggilku pelan saat aku sudah berdiri cukup dekat di belakangnya. Suara musik yang alunan piano klasik sedikit meredam suaraku, jadi aku memanggilnya sekali lagi, sedikit lebih keras. Mas Dimas, ini jas kamu ketinggalan. Mas Dimas menoleh. Senyum lebar di wajahnya seketika lenyap begitu melihatku. Wajahnya yang tadi berseri-seri berubah menjadi tegang, lalu merah padam. Bukan karena malu yang wajar, tapi kemarahan. Ibu mertuaku yang menyadari kehadiranku langsung melotot. Mbak Rina bahkan tersedak minumannya sendiri. Suasana di lingkaran kecil itu mendadak hening. Para kolega bisnis Mas Dimas menatapku dengan bingung, lalu menatap Mas Dimas, menunggu penjelasan. Siapa ini, Pak Dimas? Pembantu baru di rumah? Tanya salah satu kolega pria yang bertubuh gemuk dengan nada bercanda. Jantungku mencelos. Sakit sekali rasanya dikira pembantu oleh rekan suamiku sendiri. Aku menatap Mas Dimas, berharap dia akan membelaku, berharap dia akan mengatakan dengan bangga bahwa aku adalah istrinya. Istri yang menemaninya dari nol. Namun,
Harapan itu hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Mas Dimas menyambar jas dari tanganku dengan kasar, nyaris membuatku terhuyung. Dia tidak mengucapkan terima kasih. Matanya menyalang penuh amarah. Dia mencengkeram lengan atasku dengan kuat, menyeret aku menjauh beberapa langkah dari kerumunan, meski semua mata kini tertuju pada kami. "Ngapain kamu kesini?" Desisnya tajam, suaranya bergetar menahan emosi. Aku cuma mau antar jas ini, Mas. Tadi kamu buru-buru. Takutnya kamu kedinginan atau butuh untuk foto sesi nanti. Jawabku terbata-bata, menahan rasa sakit di lenganku yang dicengkeramnya. Kamu lihat penampilanmu? Mas Dimas menunjuk bajuku dengan jari telunjuknya yang gemetar. Kamu lihat orang-orang di sini? Kamu itu kayak gembel masuk istana. Kamu nggak punya otak ya? Datang ke pesta semewah ini pakai baju pasar begini. Air mataku mulai menggenang. Tapi Mas, aku kan gak niat ikut pesta. Aku cuma mau kasih ini lalu pulang. Aku pikir kamu butuh. Aku gak butuh perhatian kampungan kamu. Potongnya cepat. Suaranya mulai meninggi, membuat beberapa orang di meja terdekat menoleh. Kamu tahu betapa malunya aku? Rekan-rekanku bertanya apa kamu pembantu. Dan apa yang harus kujawab? Bahwa istriku memang tidak tahu diri. Ibu mertuaku datang mendekat, bukannya menenangkan, dia malah mengipasi api kemarahan Mas Dimas. Sudah ibu bilang kan, Dimas, istri model begini ini nggak bisa diajak maju. Bikin malu keluarga saja. Lihat itu, kolega dari Singapura sampai geleng-geleng kepala melihat dia. Mbak Rina menimpali dengan nada sinis yang menyakitkan. Ih, bau angkot lagi. Jangan-jangan tadi kesini naik ojek ya? Duh, merusak citra keluarga kita banget sih kamu. Aku menunduk, berusaha menyembunyikan air mata yang hampir jatuh. Maaf, Bu, Mbak. Aku cuma khawatir sama Mas Dimas. Alasan? Bentak Mas Dimas. Kali ini suaranya sangat keras, membelah kebisingan pesta. Musik piano seolah berhenti. Seluruh ballroom kini menatap ke arah kami. Wajahku terasa panas luar biasa. Rasanya aku ingin bumi menelanku saat ini juga. Mas Dimas menunjuk pintu keluar dengan tangan yang masih memegang gelas minumannya. Tatapannya penuh kebencian, seolah aku adalah kotoran yang menempel di sepatu mahalnya. Keluar, teriaknya lantang. Gemas suaranya memantul di dinding-dinding mewah ruangan itu. Jangan permalukanku. Kamu tidak selevel dengan kami di sini. Pulang sekarang. Hening. Benar-benar hening. Ratusan pasang mata menatapku dengan tatapan kasihan, jijik, atau sekadar penasaran menonton drama gratis ini. Aku bisa melihat seringai puas di wajah Mbak Rina dan tatapan angkuh ibu mertuaku. Aku menatap mata suamiku dalam-dalam. Mencari sisa-sisa cinta yang dulu pernah dia janjikan. Mencari sosok laki-laki yang dulu menangis di pangkuanku saat usahanya bangkrut dan berjanji akan membahagiakanku selamanya. Tapi sosok itu tidak ada. Yang ada di hadapanku hanyalah monster yang dibutakan oleh gengsi dan kekayaan semu. Di saat itulah, sesuatu di dalam diriku patah. Namun anehnya, bersamaan dengan patahnya hati itu, rasa sakitnya justru menghilang. Digantikan oleh kekosongan yang dingin dan beku. Air mataku yang tadi menggenang, tiba-tiba surut kembali. Aku tidak menangis. Aku tidak memohon. Aku tidak berlutut minta maaf seperti yang mungkin mereka harapkan. Aku menegakkan punggungku. Aku menatap Mas Dimas dengan tatapan datar, tanpa ekspresi. Baik, kataku pelan, namun cukup jelas terdengar olehnya. Aku mengangguk sekali ke arah ibu mertuaku dan Mbak Rina, sebuah anggukan formalitas terakhir. Lalu, tanpa mengucapkan sepatah kata lagi, aku membalikkan badan. Langkahku terasa ringan. Aku berjalan membelah kerumunan tamu yang masih berbisik-bisik. Aku tidak menunduk lagi. Aku berjalan dengan dagu terangkat, melewati pelayan yang membawa nampan, melewati pintu kaca raksasa, dan keluar dari ballroom yang menyesakan itu. Angin malam menyambutku di lobi luar. Dingin, tapi menyegarkan. Begitu aku keluar dari area pandang Mas Dimas dan keluarganya, postur tubuhku berubah. Bukan lagi Alina si istri penurut yang ketakutan. Aku merogoh saku gaun murahan ini, mengambil ponselku yang layarnya sedikit retak. Ponsel, penyamaran, yang kugunakan sehari-hari.
Sebuah mobil Rolls-Royce Phantom berwarna hitam mengkilap perlahan meluncur dari area parkir VIP menuju tempatku berdiri. Mobil itu jauh lebih mewah dari mobil BMW sewaan yang dipamerkan Mas Dimas di pestanya. Seorang pria berjas rapi keluar dari kursi kemudi, membukakan pintu belakang untukku sambil membungkuk hormat. "Selamat malam, Bu Alina," sapanya sopan. "Maaf kami menunggu instruksi di area tertutup agar tidak menarik perhatian Pak Dimas." Aku masuk ke dalam mobil yang interiornya berlapis kulit mewah dan kedap suara. Keheningan di dalam mobil ini terasa sangat menenangkan dibandingkan kebisingan di pesta tadi. Aku menyandarkan punggungku. "Jalan, Pak Arif." "Baik, Bu. Kita pulang ke rumah Bapak Dimas atau?" Aku menatap pantulan wajahku di kaca jendela. Wajah wanita yang baru saja dihina dan diusir oleh suaminya sendiri. "Tidak," jawabku dingin. "Bawa saya ke penthouse Arta Group. Dan tolong sambungkan telepon ke Direktur Keuangan sekarang juga." Pak Arif mengangguk patuh. Aku mengambil ponsel utamaku yang tersimpan di laci mobil, sebuah ponsel edisi terbaru yang harganya setara dengan biaya pesta Mas Dimas malam ini. Saat panggilan tersambung, aku berbicara tanpa emosi, namun penuh ketegasan yang mematikan. "Siapkan berkas-berkasnya. Tarik semua aset. Sekarang." Malam ini, Dimas telah membangunkan singa yang tidur. Dia pikir dia baru saja membuang sampah, padahal dia baru saja melepaskan berlian yang selama ini menopang hidupnya. Dan besok, dia akan menyadari bahwa tanpa berlian itu, dia hanyalah kerikil jalanan. Mobil Rolls-Royce itu melaju mulus membelah jalanan ibu kota. Di dalam kabin yang senyap, aku menatap gemerlap lampu kota yang berlarian di luar jendela. Pikiranku melayang kembali ke kejadian beberapa menit yang lalu. Teriakan Mas Dimas masih terngiang jelas di telingaku. "Kamu tidak selevel dengan kami." Aku tersenyum miris. Ironi yang luar biasa. Jika saja dia tahu, levelku berada jauh di atas imajinasi liarnya. Selama ini, aku menyembunyikan identitasku sebagai pemilik tunggal Arta Group, sebuah perusahaan investasi raksasa yang menguasai saham di berbagai sektor, mulai dari properti, tambang, hingga teknologi. Aku melakukan ini karena trauma masa lalu. Aku pernah dicintai hanya karena uangku. Ketika bertemu Dimas 5 tahun lalu, aku melihat sosok pekerja keras yang sederhana. Aku ingin dicintai apa adanya, sebagai Alina yang biasa, bukan Alina sang konglomerat. Maka, aku menciptakan skenario ini. Aku menjadi istri sederhana. Ketika usaha Dimas diambang kebangkrutan 2 tahun lalu, aku diam-diam menginstruksikan perusahaanku untuk menyuntikkan dana investasi sebesar 47 miliar rupiah melalui perantara pihak ketiga. Dimas mengira itu adalah keberuntungannya mendapatkan investor angel yang percaya pada visinya. Dia tidak pernah tahu, investor angel itu adalah istri yang setiap hari dia suruh menghemat uang belanja sayur. Ponselku bergetar. Asisten pribadiku, Sarah, menelepon. "Halo, Bu Alina?" Suara Sarah terdengar sigap namun ada nada kekhawatiran. "Saya sudah menerima instruksi awal dari Pak Arif. Apakah Ibu yakin ingin mengeksekusi plan Z malam ini juga?" Plan Z. Rencana darurat yang kusiapkan jika pernikahanku benar-benar tidak bisa diselamatkan. Rencana penghancuran total. "Sangat yakin, Sarah," jawabku datar. "Siapkan surat penarikan dana investasi. Gunakan klausul pelanggaran etika berat oleh mitra kerja." Kejadian malam ini, penghinaan publik terhadap pemilik modal, sudah lebih dari cukup untuk menjadi dasar hukum. "Baik, Bu. Tim legal sedang menyusun draftnya. Besok pagi surat akan sampai di meja Pak Dimas." "Bagaimana dengan aset properti?" tanya Sarah lagi. "Rumah yang kami tinggali," kataku sambil memijat pelipis. "Itu atas nama salah satu anak perusahaan Arta Property, kan? Statusnya pinjam pakai untuk direksi mitra binaan." "Benar, Bu. Secara teknis, rumah itu milik Ibu sepenuhnya. Cabut hak gunanya. Kirim surat pengosongan rumah. Beri waktu 1x24 jam. Tidak ada negosiasi." Ada jeda sejenak di ujung telepon. Sarah mungkin terkejut dengan ketegasanku kali ini. Selama ini aku selalu meminta dia untuk melunak jika menyangkut urusan Dimas. Tapi malam ini berbeda. Kesabaranku sudah habis.
Cinta yang kupainggaungkan selama ini sudah mati, dibunuh oleh bentakan dan telunjuk yang mengarah ke wajahku di depan umum. Dimengerti, Bu. Maaf lancang, tapi apakah ibu baik-baik saja? Tanya Sarah lembut. Aku menarik napas panjang, menahan getaran di dadaku. Aku belum pernah merasa sebaik ini, Sarah. Aku merasa bebas. Aku menutup telepon. Mobil berbelok masuk ke pelataran apartemen mewah milikku yang asli. Di sini, para staf menyambutku dengan bungkukan hormat, sangat berbeda dengan perlakuan keluarga suamiku. Sementara itu, nun jauh di sana, di ballroom hotel, aku bisa membayangkan apa yang sedang terjadi. Pesta pasti berlanjut semakin meriah. Dimas mungkin merasa lega karena pengganggu, pemandangan sudah pergi. Aku bisa membayangkan dia kembali tertawa, mengangkat gelas, menerima pujian dari kolega yang tidak tahu apa-apa. Hebat kamu, Dimas. Mungkin begitu kata ibu mertuaku sambil menepuk bahu anaknya. Laki-laki itu harus tegas. Jangan mau diatur istri yang gak tahu diri. Kamu itu CEO, masa istri kayak gembel dibiarkan masuk? Iya, Bu. Aku juga gak habis pikir sama Alina. Jawab Dimas, mungkin sambil membetulkan dasinya yang miring. Sudah dikasih hidup enak, masih saja bikin malu. Padahal aku kerja keras banting tulang buat dia juga. Mbak Rina pasti ikut mengompori sambil mengunyah canape. Sudahlah, Dek. Fokus saja sama bisnismu. Perusahaanmu kan lagi naik daun. Investor pasti bangga lihat ketegasanmu menjaga wibawa. Mereka pasti tertawa. Merayakan kemenangan semu di atas reruntuhan harga diriku. Mereka minum anggur mahal yang dibeli dengan dividen dari uangku. Mereka memakan hidangan lezat yang dibayar dengan keuntungan dari modalku. Biarkan saja. Biarkan mereka menikmati malam terakhir mereka sebagai orang kaya. Biarkan Dimas mabuk dalam kesombongannya. Karena ketidaktahuan adalah berkah sementara sebelum badai menerjang. Malam semakin larut. Aku duduk di sofa kulit di penthouseku, menatap dokumen-dokumen yang baru saja diantar oleh kurir khusus. Pena emas ada di tanganku. Dokumen pertama, surat penarikan dana investasi, nilai pokok, 47 miliar rupiah. Alasan, pelanggaran klausul etika dan pencemaran nama baik. Tenggat waktu pengembalian, segera. Dokumen kedua, pemberitahuan pengosongan aset properti. Alamat, Jalan Cendana nomor 88, rumah yang ditempati Dimas. Alasan, penghentian fasilitas mitra. Tanpa ragu sedikit pun, aku membubuhkan tanda tanganku. Goresan tintanya tegas. Setegas keputusanku untuk mengakhiri sandiwara ini. Selamat tinggal, Mas Dimas yang dulu ku kenal, bisikku pada ruang kosong yang luas itu. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari ketika aku mendapat notifikasi dari kamera keamanan rumah yang terhubung ke ponsel rahasiaku. Dimas baru saja pulang. Dia terlihat sempoyongan, jelas mabuk berat. Dia dibopong oleh supir taksi sampai ke pintu depan. Lewat layar ponsel, aku melihat dia masuk ke rumah yang gelap. Dia berteriak memanggil namaku. Alina, Alina, bikin kopi, teriaknya dengan suara serak. Tidak ada jawaban. Rumah itu kosong. Aku sudah tidak di sana. Barang-barang pribadiku yang penting sudah dibawa oleh timku saat dia sedang pesta. Dasar istri nggak berguna. Pasti ngambek tidur di kamar. Gerutunya sambil menendang sofa ruang tamu. Dia berjalan terhuyung-huyung menuju kamar tidur utama. Dia membuka pintu dengan kasar. Kosong. Tempat tidur rapi, seolah tidak pernah disentuh. Dimas tampak bingung sejenak, tapi pengaruh alkohol membuatnya tidak bisa berpikir jernih. Dia tertawa mengejek. Halah, paling minggat ke rumah orang tuanya. Biarin aja. Besok juga balik sambil nangis-nangis minta maaf karena nggak punya duit. Dia menjatuhkan dirinya ke kasur, masih memakai sepatu dan pakaian pestanya. Dalam hitungan detik, dia sudah mendengkur keras. Dia tidur nyenyak, merasa sebagai raja dunia yang berhasil mendidik istrinya yang membangkang. Dia tidak tahu bahwa di meja kerjanya di kantor, sebuah amplop berlogo emas, Arta Group, sudah menunggu untuk dibuka besok pagi. Dan di gerbang depan rumah ini, besok pagi-pagi sekali, petugas akan datang menempelkan stiker merah. Tidurlah yang nyenyak, suamiku. Nikmati mimpi indahmu malam ini.
Karena saat kau membuka mata besok, dunia yang kau banggakan akan runtuh menimbunmu hidup-hidup. Ketenangan malam ini adalah ketenangan palsu sebelum badai topan menghantam, dan akulah badai itu. Aku mematikan layar ponselku, meletakkannya di meja, dan berjalan menuju kamar tidurku yang mewah. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku akan tidur tanpa rasa cemas memikirkan apakah uang belanja cukup untuk besok, atau apakah masakanku akan dikritik oleh ibu mertua. Malam ini, aku tidur sebagai Alina Prameswari, wanita yang memegang kendali atas takdirnya sendiri. Matahari pagi menembus dinding kaca ruang kerjaku di lantai 45 gedung Arta Tower. Pemandangan Jakarta dari ketinggian ini terlihat begitu kecil. Sama kecilnya dengan masalah yang dulu kuanggap dunia bagiku. Aku menyesap Earl Grey tea hangat dari cangkir porselen tipis. Ruangan ini hening, dingin, dan berbau kemewahan yang nyata, bukan kemewahan tempelan seperti yang selalu dipamerkan Dimas. Di sini, di balik meja mahoni besar ini, aku bukan lagi Alina si istri yang selalu menunduk takut salah bicara. Aku adalah Alina Prameswari, wanita yang tanda tangannya bisa menggerakkan pasar saham. Di layar monitor besar di hadapanku, aku membuka akses kamera keamanan di kantor Dimas. Aku sengaja memasangnya diam-diam setahun lalu dengan alasan keamanan, padahal sebenarnya untuk memantau apakah dia bekerja dengan benar atau bermain api. Hari ini, kamera itu berfungsi sebagai teater pribadiku. Pukul 10 pagi. Dimas baru datang. Dia berjalan gontai memasuki ruangannya, wajahnya kusut dan matanya bengkak. Jelas sekali dia mabuk berat semalam setelah merayakan kemenangan, mengusirku. Dia melempar tas kerjanya ke sofa, lalu duduk di kursi direkturnya sambil memijat pelipis. Dia pasti sedang merasakan sakit kepala yang hebat akibat hangover. "Siska," teriaknya memanggil sekretaris lewat intercom. "Kopi." Yang hitam, pekat. Kepalaku mau pecah. Beberapa saat kemudian, Siska masuk dengan nampan berisi kopi. Wajah sekretaris muda itu tampak pucat dan ketakutan. Tangannya gemetar saat meletakkan cangkir kopi di meja bosnya. "Kenapa kamu? Lihat hantu?" bentak Dimas kasar saat melihat kopi itu sedikit tumpah ketatakan. "Kerja itu yang benar. Jangan bikin mood saya makin hancur pagi-pagi." Maaf, Pak," cicit Siska. Dia mundur selangkah, lalu menyodorkan sebuah amplop tebal berwarna putih gading dengan logo emas timbul di sudutnya. Ini ada surat penting yang datang subuh tadi. Kurirnya bilang harus Bapak baca sekarang juga. Urgent." Dimas melirik amplop itu dengan mata menyipit. Logo emas Arta Group berkilau tertimpa lampu ruangan. Seringai tipis muncul di bibirnya. Dia pasti berpikir ini adalah kabar baik. Mungkin suntikan dana tambahan? Atau undangan eksklusif ke gala dinner investor? Kepercayaan dirinya yang setinggi langit membuatnya buta akan realita. "Nah, ini baru berita bagus," gumam Dimas sambil menyambar amplop itu. "Pasti Arta Group mau nambah modal lagi. Mereka tahu prospek perusahaanku cerah setelah pesta semalam. Kamu lihat, Siska, orang sukses itu dikejar duit, bukan ngejar duit." Siska tidak menjawab, dia hanya menunduk dan buru-buru keluar ruangan, seolah tahu bom waktu akan segera meledak. Aku menahan napas menyaksikan layar monitor. Detik-detik kehancuran itu dimulai. Dimas merobek segel amplop dengan tidak sabar. Dia mengeluarkan kertas tebal berkualitas tinggi dari dalamnya. Dia menyesap kopinya sedikit, lalu mulai membaca dengan kaki disilangkan di atas meja. Santai sekali. Awalnya, ekspresinya masih datar. Namun, saat matanya menelusuri paragraf pertama, kakinya perlahan turun dari meja. Keningnya berkerut. Dia mendekatkan kertas itu ke wajahnya, seolah tidak percaya dengan apa yang dibacanya. Bibirnya mulai bergerak-gerak membaca tanpa suara. "Dengan hormat, berdasarkan klausul 14 ayat 2 dalam Perjanjian Kerjasama Investasi nomor 001 AGINV 2023 mengenai etika dan integritas mitra, pihak Arta Group menilai telah terjadi pelanggaran berat yang dilakukan oleh Bapak Dimas Anggara selaku Direktur Utama." Wajah Dimas mulai berubah warna. Dari yang tadi kemerahan sisa alkohol, kini perlahan memudar menjadi pucat. Matanya membelalak lebar. Dia membaca baris berikutnya dengan napas yang mulai memburu.
Tindakan penghinaan publik dan perilaku tidak bermartabat yang Anda tunjukkan mencoreng citra mitra binaan kami. Oleh karena itu, Arta Group memutuskan untuk membatalkan seluruh kerjasama secara sepihak dan menarik kembali seluruh dana investasi yang telah disetorkan sebesar 47 miliar rupiah, 47 miliar rupiah. Tangan Dimas mulai gemetar hebat. Kertas itu bergetar di tangannya. Kopi di meja tersenggol sikunya dan tumpah membasahi dokumen lain. Tapi dia tidak peduli. Matanya terkunci pada kalimat terakhir yang dicetak tebal. Pengembalian dana wajib dilakukan selambat-lambatnya 1x24 jam sejak surat ini diterbitkan. Jika tidak, kami akan menempuh jalur hukum dan melakukan penyitaan aset jaminan. Dan kemudian, matanya sampai pada bagian tanda tangan. Bagian yang paling aku nantikan. Hormat kami, Alina Prameswari Chief Executive Officer, CEO, Arta Group. Alina. Suara Dimas tercekat, terdengar serak dan pecah. Bahkan melalui speaker di ruanganku suaranya terdengar penuh horor. Nggak mungkin. Dia berdiri tersentak hingga kursinya terguling ke belakang. Wajahnya kini benar-benar pucat pasi, seperti mayat hidup. Darah seolah tersedot habis dari wajahnya. Mulutnya menganga, mencoba mencerna fakta yang mustahil baginya. Istri yang semalam dia usir karena dianggap gembel dan tidak selevel, ternyata adalah pemilik modal raksasa yang menghidupi perusahaannya selama ini. Dengan tangan gemetar tak terkendali, dia merogoh ponselnya. Telepon di meja kerjaku berdering. Lampu indikator berkedip merah. Aku membiarkannya berdering 3 kali sebelum mengangkatnya. Lalu menekan tombol loudspeaker agar aku bisa mendengar suaranya yang putus asa sambil tetap menatap wajah pucatnya di layar. Arta Group, ruang CEO. Jawabku dengan suara dingin dan formal yang kubuat sedalam mungkin. Halo. Saya mau bicara dengan pimpinan Arta Group. Teriak Dimas panik, napasnya memburu seperti orang habis lari maraton. Ada kesalahan fatal dalam surat yang saya terima. Ini penipuan. Maksud saya, ada orang yang memalsukan nama istri saya di sini. Dimas Anggara, potongku tenang. Hening. Di seberang sana, Dimas membeku mendengar suaraku. Alina, bisiknya gemetar. Ini kamu ngapain di kantor Arta Group? Kamu kerja jadi resepsionis di sana? Alina, dengerin Mas, jangan main-main. Ini urusan hukum serius. Siapa yang suruh kamu nulis surat gila ini? Aku tertawa kecil. Tawa yang kering dan tanpa emosi. Kamu masih belum sadar juga, Mas? Atau keangkuhanmu itu sudah mematikan nalar otakmu? Apa maksudmu? Bentaknya, mencoba kembali dominan meski suaranya syarat ketakutan. Tarik surat ini sekarang. Jangan bikin malu aku lagi. Kalau investor lain tahu, aku bisa hancur. Pulang sekarang, nanti kita bicara di rumah. Rumah? Tanyaku sinis. Rumah yang mana? Rumah itu sudah bukan tempat tinggalmu lagi mulai hari ini. Alina, jangan kurang ajar kamu. Aku suamimu. Mantan calon suami yang bangkrut, lebih tepatnya, koreksiku tajam. Kamu bilang aku tidak selevel, kan? Kamu benar, Dimas. Kita memang tidak selevel. Aku ada di langit ketujuh, memegang kendali atas nasibmu, sementara kamu sekarang hanyalah butiran debu yang sebentar lagi akan tersapu angin. Alina, tolong. Suaranya berubah drastis, dari membentak menjadi memelas dalam hitungan detik. Realita mulai menamparnya. Ini uang perusahaan kamu? Selama ini? 47 miliar, Dimas. Itu uang jajanku yang kuberikan padamu, karena aku kasihan melihat suamiku stres usahanya mau gulung tikar. Dan apa balasanmu? Kamu membuangku seperti sampah di depan orang banyak. Sayang, dengerin aku dulu. Semalam itu aku cuma emosi, aku mabuk, aku nggak bermaksud. Waktumu 24 jam. Dimas, potongku tegas. Kembalikan uangku, atau tidur di kolong jembatan. Dan jangan panggil aku, sayang. Panggil aku Bu Alina, sesuai levelku yang kamu agung-agungkan itu. Klik. Aku memutus sambungan telepon. Kepanikan di kantor Dimas menular lebih cepat daripada virus. Setelah Dimas membanting ponselnya, pintu ruangannya terbuka kasar.
Direktur keuangannya, Pak Hartono, masuk dengan wajah sama pucatnya. Dia tidak mengetuk pintu, tanda bahwa situasi sudah benar-benar darurat. Pak Dimas. Gawat, Pak, seru Pak Hartono dengan napas tersengal. Rekening operasional perusahaan dibekukan. Saya mau bayar vendor bahan baku pagi ini, tapi transaksinya ditolak. Pihak bank bilang ada instruksi blokir dari penjamin aset utama. Dimas mendongak dari lantai, matanya merah dan nanar. Apa? Siapa yang blokir? Arta Group, Pak. Mereka mengeksekusi hak fidusia mereka atas semua rekening kita. Dan bukan cuma itu. Pak Hartono menelan ludah, takut menyampaikan berita selanjutnya. Saham kita anjlok 40% dalam 1 jam terakhir. Ada rumor beredar di pasar kalau investor utama menarik diri karena skandal penipuan. Para pemegang saham minoritas panik dan menjual saham mereka gila-gilaan. Dimas berusaha berdiri, kakinya goyah. Dia mencengkeram tepi meja agar tidak jatuh. Dunia yang dia bangun dengan kesombongan kini runtuh batu demi batu di depan matanya. Ponsel kantor berdering lagi. Lalu telepon di meja sekretaris di luar juga berdering. Bunyi dering telepon sahut-menyahut menciptakan simfoni kekacauan yang memekakan telinga. Angkat, perintah Dimas lemah. Pak Hartono mengangkat telepon di meja Dimas. Halo? Ya, ini dari... Apa? Ditarik? Wajah Pak Hartono semakin kelabu. Dia menutup telepon dan menatap Dimas dengan pandangan horor. Itu dari leasing mobil, Pak. Mereka bilang pembayaran cicilan Alphard, BMW, dan Mercedes Bapak semuanya macet karena auto debit gagal. Mereka sedang mengirim tim untuk menarik unit-unit itu sekarang juga. Kurang ajar. Dimas memukul meja dengan kepalan tangannya yang lemah. Alina benar-benar mau membunuhku. Sementara itu, di tempat yang berbeda, kekacauan yang tak kalah hebat sedang terjadi. Aku mengalihkan pandanganku dari monitor kantor Dimas ke monitor CCTV yang terpasang di gerbang rumah mewah yang selama ini kami tempati. Pukul 11 siang. Matahari sedang terik-teriknya. Di depan gerbang rumah yang megah itu, 2 mobil van hitam berhenti. 4 orang pria berbadan tegap dengan seragam security dan 2 orang berpakaian formal turun. Mereka membawa gulungan lakban merah dan beberapa lembar kertas segel. Ibu mertuaku keluar dari rumah dengan daster mahalnya, rambutnya masih disanggul sasak tinggi sisa pesta semalam yang belum dibongkar karena malas. Di belakangnya, Mbak Rina mengekor sambil memegang sepiring buah potong. Heh, siapa kalian sembarangan parkir di depan rumah orang kaya? Teriak ibu mertuaku dengan nada melengking yang khas. Pergi sana, jangan halangi jalan, anak saya mau pulang makan siang nanti. Salah satu pria berpakaian formal, yang ku kenal sebagai Pak Rudi, kepala tim legal Arta Property, melangkah maju dengan tenang. Dia tidak terintimidasi sedikitpun oleh bentakan ibu. Selamat siang. Kami dari Departemen Aset Arta Group. Kami membawa surat perintah pengosongan rumah ini, kata Pak Rudi sambil menunjukkan map merah. Pengosongan? Kamu gila ya? Mbak Rina maju sambil menunjuk-nunjuk wajah Pak Rudi dengan garpunya. Ini rumah adikku. Dimas Anggara, pengusaha sukses. Kalian pasti salah alamat. Pergi atau saya panggil polisi. Silakan panggil polisi, Bu. Itu justru akan mempermudah kami, jawab Pak Rudi datar. Status rumah ini adalah properti inventaris perusahaan yang dipinjamkan kepada Bapak Dimas. Karena kontrak kerjasama sudah diputus pagi ini, maka fasilitas tempat tinggal juga dicabut. Kami beri waktu 30 menit untuk mengemas barang-barang pribadi. Barang inventaris seperti furnitur, elektronik, dan kendaraan tidak boleh dibawa. 30 menit? Kalian rampok ya? Ibu mertuaku mulai histeris. Dia menjerit-jerit seperti orang kesurupan, memancing perhatian tetangga-tetangga elit di kompleks itu. Beberapa tetangga mulai keluar pagar, berbisik-bisik menonton tontonan gratis. Enak saja. Ini rumah anakku. Aku nggak mau pergi. Ibu duduk di lantai teras, meronta-ronta seperti anak kecil yang tidak dibelikan mainan. Harga dirinya sebagai nyonya besar luntur seketika menjadi tontonan memalukan. Pak Rudi memberi isyarat pada tim keamanan. Mohon maaf, Bu, kalau tidak mau kooperatif,
kami terpaksa mengangkut ibu keluar pagar. Tanpa banyak bicara, 2 petugas keamanan mengangkat tubuh gempal ibu mertuaku. Mbak Rina menjerit histeris berusaha memukul petugas, tapi dengan mudah ditepis. Mereka digiring paksa keluar dari halaman rumah yang luas itu, menuju trotoar jalanan aspal yang panas. Koper-koper berisi baju mereka dilemparkan begitu saja keluar pagar. Pintu gerbang ditutup, digembok dengan rantai besar, dan ditempeli stiker raksasa berwarna merah menyala bertuliskan, "Disegel, dalam pengawasan kurator." Aku melihat ibu mertuaku menangis meraung-raung di pinggir jalan, memeluk kopernya. Riasannya luntur terkena air mata dan keringat. Mbak Rina sibuk menelepon Dimas dengan panik. Kembali ke kantor Dimas. Ponselnya yang sudah hancur tidak bisa digunakan. Jadi dia menggunakan telepon kantor untuk menjawab panggilan Mbak Rina. "Mas Dimas. Pulang sekarang." Suara Mbak Rina terdengar melengking histeris lewat speaker. "Kita diusir. Rumah disegel. Ibu pingsan di jalanan, Mas. Orang-orang suruhan Alina gila semua. Mereka nyeret kita kayak kucing kurap. Kamu di mana? Kamu harus hajar mereka." Dimas merosot di kursinya. Dia tidak punya tenaga untuk marah. Dia hanya menatap kosong ke langit-langit. Aku nggak bisa apa-apa, Mbak." "Maksudmu apa nggak bisa apa-apa? Kamu kan bos. Kamu kan kaya. Bayar orang buat usir mereka balik." "Aku bangkrut, Mbak," bisik Dimas, air mata pertamanya menetes. "Uang yang kupakai selama ini, itu uang Alina. Semuanya punya Alina. Dan sekarang dia ambil semuanya." Hening panjang di ujung telepon. "Apa?" Suara Mbak Rina terdengar kecil, seolah tenaganya ikut tersedot habis. Jadi selama ini kita makan dari uang si gembel itu." Kata gembel itu terdengar begitu ironis sekarang. Gembel yang mereka hina, ternyata adalah ratu yang memberi mereka makan. "Aku pulang sekarang," kata Dimas pelan. Dia berjalan keluar dari kantornya yang mewah untuk terakhir kalinya. Para karyawannya menatapnya dengan pandangan nanar. Bukan pandangan hormat seperti biasa, tapi pandangan menuntut hak. "Pak, gaji kami bulan ini gimana?" tanya salah satu staf memberanikan diri. "Pak, pesangon kami cair nggak kalau kantor tutup?" Dimas tidak menjawab. Dia menerobos kerumunan karyawannya, turun ke lobi dengan lift. Di lobi, 2 orang debt collector dari Leasing sudah menunggu di depan mobil mewahnya. "Pak Dimas, kuncinya," kata penagih itu tanpa basa-basi. Dia harus memesan ojek online untuk pulang ke rumah. Itu pun harus meminjam uang tunai recehan dari saku celananya yang tersisa, karena saldo e-walletnya sudah kosong. Setibanya di depan rumah, pemandangan yang menyambutnya sungguh menyedihkan. Ibunya duduk di atas koper di pinggir jalan, dikelilingi tetangga yang menatap sinis. Dimas turun dari ojek motor. "Dimas," teriak ibunya saat melihatnya. "Jelaskan sama ibu. Apa maksud semua ini? Kenapa Alina bisa sekejam ini? Dasar istri durhaka. Dia harus dikutuk." Dimas berlutut di depan ibunya. Bahunya terguncang hebat. Dia menangis terseduh-seduh di aspal panas, di bawah terik matahari, di depan rumah yang pintunya sudah tertutup rapat untuknya selamanya. "Maafin Dimas, Bu," isaknya pilu. "Dimas salah. Dimas sombong. Kita sudah kehilangan semuanya, Bu. Semuanya." Dari balik monitor di penthouseku yang sejuk, aku mematikan layar. 2 hari setelah insiden pengusiran itu, hidupku berputar 180 derajat. Bukan, lebih tepatnya, hidupku kembali ke poros yang seharusnya. Aku tidak lagi sibuk menghitung uang belanja untuk membeli cabai di pasar tradisional, melainkan sibuk menghitung valuasi saham dan menjamu klien internasional di restoran bintang 5. Siang ini, aku memiliki janji makan siang penting dengan Emer Tanaka, seorang investor properti dari Jepang yang tertarik bekerja sama dengan Arta Group untuk proyek pembangunan resor di Bali. Restoran ini terletak di lantai 50 sebuah hotel mewah, berbeda dengan hotel tempat pesta terkutuk itu, namun level kemewahannya setara. Dinding kacanya menampilkan panorama Jakarta yang sibuk. Di meja kami, hidangan wagyu steak dan truffle pasta tersaji dengan plating yang artistik. Alunan musik jazz lembut mengiringi percakapan kami yang menggunakan bahasa Inggris formal. "Visi Anda sangat tajam,
Bu Alina, puji Emer Tanaka sambil menyeka sudut bibirnya dengan serbet kain. Saya tidak menyangka di balik Arta Group, ada sosok wanita muda yang begitu visioner. Jarang sekali saya menemui pimpinan yang memahami detail teknis sekaligus strategi makro seperti Anda. Aku tersenyum sopan, menyesap sparkling waterku. Terima kasih, Mr. Tanaka. Saya hanya belajar dari pengalaman dan kegagalan orang lain. Ketelitian adalah kunci dalam bisnis ini. Saat aku hendak melanjutkan pembahasan mengenai persentase bagi hasil, tiba-tiba terdengar keributan di arah pintu masuk restoran. Suara teriakan kasar memecah ketenangan tempat yang biasanya hening dan eksklusif itu. Minggir. Saya tahu istri saya di dalam. Jangan halangi saya. Kalian tidak tahu siapa saya. Suara itu. Suara yang selama 5 tahun menjadi pusat duniaku, namun 2 hari terakhir menjadi suara yang paling kubenci. Jantungku berdesir, bukan karena rindu, tapi karena rasa muak yang menjalar cepat. Aku melirik sedikit ke arah pintu masuk tanpa menolehkan kepalaku sepenuhnya. Di sana, Dimas sedang berdebat dengan 2 orang resepsionis dan seorang petugas keamanan. Penampilannya sungguh menyedihkan. Dia mengenakan kemeja yang kusut, mungkin kemeja yang sama dengan yang dipakainya kemarin, dengan lengan digulung asal-asalan. Wajahnya tidak bercukur, matanya cekung dengan lingkaran hitam yang tebal di bawahnya. Dia terlihat seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Aura kesombongan yang biasanya melekat padanya kini luntur, digantikan oleh aura keputusasaan yang kental. Maaf, Pak. Tamu kami sedang rapat penting dan tidak bisa diganggu. Lagi pula, Bapak tidak memenuhi standar dress code kami, ujar petugas keamanan dengan tegas namun tetap sopan, mencoba menahan tubuh Dimas. Persetan dengan dress code. Itu istriku. Alina. Dimas berteriak memanggil namaku saat matanya menangkap sosokku duduk di dekat jendela. Mr. Tanaka mengerutkan kening, tampak terganggu. Apakah Anda mengenal pria itu, Bu Alina? Sepertinya dia memanggil nama Anda. Aku meletakkan garpu dan pisauku dengan tenang. Aku mengambil tisu, membersihkan bibirku pelan, lalu menatap Mr. Tanaka dengan senyum memohon maaf. Mohon maaf atas gangguan ini, Mr. Tanaka. Abaikan saja. Itu hanya masa lalu yang belum selesai membuang dirinya sendiri. Namun Dimas, dengan sisa tenaga terakhirnya, berhasil menerobos penjagaan. Dia berlari kecil menuju meja kami, napasnya tersengal-sengal. Bau keringat apek dan sisa alkohol menguar dari tubuhnya, merusak aroma mewah makanan di meja kami. Mr. Tanaka refleks menutup hidungnya sedikit. Dimas berhenti tepat di samping mejaku. Dia menatapku dengan tatapan nanar, campuran antara marah, malu, dan memelas. Alina. Suaranya bergetar. Kenapa kamu tega begini, sayang? Aku cari kamu kemana-mana. Aku telepon gak diangkat. Aku ke apartemenmu diusir satpam. Kamu istriku, Lin. Kenapa kamu sekejam ini sama suamimu sendiri? Aku tidak menjawab. Aku bahkan tidak menatap matanya. Aku kembali memotong daging di piringku seolah dia tidak ada. Sayang, dengerin aku. Dimas mencoba meraih tanganku yang ada di atas meja. Tindakan itu memicu refleks cepat dari bodyguard pribadiku yang sejak tadi berdiri tak jauh dari kami dalam mode standby. Sebuah tangan kekar menepis tangan Dimas dengan kasar sebelum dia sempat menyentuh kulitku. Jangan sentuh Ibu Alina, geram bodyguardku. Dimas terhuyung mundur. Dia menatap bodyguard itu dengan nyali ciut, lalu kembali menatapku. Air mata mulai menggenang di matanya. Lin, oke. Aku salah. Aku ngaku aku salah besar malam itu. Aku hilaf, Lin. Aku mabuk. Aku ditekan ibu dan Mbak Rina. Kamu tahu kan sifat mereka? Aku cuma mau nyenengin mereka. Di dalam hatiku, cuma ada kamu, Lin. Aku menghela napas panjang, meletakkan alat makanku dengan bunyi, klanting, yang cukup keras di piring keramik. Akhirnya, aku mendongak menatapnya. Tatapanku dingin, datar, tanpa emosi. Anda siapa? Tanyaku singkat. Dimas ternganga. Lin, jangan bercanda. Ini aku, Dimas. Mas Dimas, suamimu. Suami? Aku tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat meremehkan.
Suami saya sudah mati 2 hari yang lalu. Tepat saat dia menunjuk wajah saya dan mengusir saya seperti anjing kurap di depan ratusan orang. Yang berdiri di depan saya sekarang ini cuma orang asing yang bangkrut dan tidak punya harga diri. Lin, tolonglah. Kita bisa perbaiki ini. Tarik surat itu. Kembalikan uang investasi itu ke perusahaan. Kasihan karyawan aku, Lin. Kasihan ibu sekarang numpang di rumah saudara yang sempit. Kita bisa mulai lagi dari nol. Bukan, kita bisa terusin hidup kaya kita kalau kamu mau maafin aku. Aku janji bakal sujud di kaki kamu tiap hari. Lihatlah dia. Bahkan dalam permohonan maafnya, terselip keinginan untuk kembali hidup kaya. Dia tidak merindukanku. Dia merindukan fasilitas yang kuberikan. Mr. Tanaka, aku menoleh pada klienku, mengabaikan Dimas lagi. Sepertinya makan siang kita terganggu hama. Bagaimana kalau kita pindah ke ruang VIP tertutup? Ide bagus, Bu Alina, jawab Mr. Tanaka sambil berdiri, merapikan jasnya. Dia menatap Dimas dengan pandangan merendahkan. Dimas yang merasa diabaikan meledak emosinya. Hama? Kamu panggil suamimu Hama? Dasar wanita licik. Kamu sengaja kan jebak aku? Kamu pura-pura miskin selama 5 tahun buat ngetawain aku. Hah? Kamu senang lihat aku kayak badut? Teriakan Dimas membuat seluruh restoran hening. Manajer restoran berlari mendekat dengan wajah panik, diikuti 2 security tambahan. Aku memberi isyarat tangan agar security menahan diri sebentar. Aku berdiri perlahan, menghadap Dimas sepenuhnya. Tinggi badanku yang ditopang high heels mahal membuatku sejajar dengannya. Aku menatap tajam ke dalam bola matanya yang keruh. Dengar baik-baik, Dimas, suaraku rendah namun penuh penekanan. Aku tidak pernah menjebakmu. Aku menyembunyikan identitasku karena aku ingin tahu, apakah kamu mencintai Alina manusianya, atau Alina uangnya. Dan jawabannya sudah jelas malam itu. Kamu gagal. Kamu gagal menjadi suami, kamu gagal menjadi pemimpin, dan kamu gagal menjadi manusia yang tahu terima kasih. Aku mengambil tas tanganku, mengeluarkan sebuah amplop coklat kecil yang memang kubawa untuk momen seperti ini. Aku melemparkan amplop itu ke dada Dimas. Amplop itu jatuh ke lantai, isinya berhamburan keluar. Itu adalah bukti-bukti transfer bank dan slip setoran. Dimas memungut salah satu kertas itu dengan bingung. Matanya membelalak. Itu bukti pembayaran utang judi bapakmu, kataku dingin. 2 tahun lalu, saat bapakmu dikejar debt collector dan hampir dibunuh karena utang 2 miliar, kamu nangis-nangis bilang usahamu lagi seret dan gak bisa bantu. Kamu ingat? Siapa yang bayar lunas semua itu? Aku. Aku jual salah satu aset pribadiku diam-diam supaya mertuaku tidak mati konyol di jalanan. Dan kamu? Kamu bahkan tidak pernah tahu. Kamu sibuk beli jam tangan baru saat aku membereskan kotoran keluargamu. Wajah Dimas berubah dari merah pada menjadi seputih kertas. Bibirnya gemetar hebat. Dia melihat kertas-kertas lain. Bukti pembayaran biaya rumah sakit ibunya yang operasi jantung. Bukti pelunasan cicilan mobil pertamanya. Semua ada di sana. Selama ini, bisiknya tercekat. Selama ini kamu yang bayar semua? Ya. Aku, wanita yang kamu bilang, tidak selevel, dan, bikin malu. Padahal nyatanya, kalau bukan karena wanita, tidak selevel, ini, keluargamu sudah jadi gelandangan sejak tahun lalu. Aku melangkah maju 1 langkah, membuat Dimas mundur ketakutan. Level kita memang beda, Dimas. Aku memberi tanpa mengingat, kamu menerima tanpa pernah merasa cukup. Sekarang, pergilah. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi dengan wajah menyedihkan itu. Itu menjijikkan. Aku menoleh ke security. Seret dia keluar. Pastikan dia tidak mengganggu tamu lain. Baik, Bu. 2 security kekar langsung mencengkeram lengan Dimas kiri dan kanan. Dimas tidak melawan. Tenaganya sudah habis. Hatinya hancur bukan karena cinta, tapi karena rasa malu yang teramat sangat. Fakta bahwa dia hidup dari belas kasihan istri yang dihinanya, adalah pukulan telak yang menghancurkan sisa-sisa ego kelaki-lakiannya. Saat dia diseret keluar, kakinya terseret di lantai marmer. Dia tidak berteriak lagi. Dia hanya menunduk, menatap lantai, hancur lebur.
Aku merapikan blazerku, menarik napas dalam-dalam untuk menetralkan detak jantungku yang sempat memburu karena emosi. Aku berbalik menghadap Mr. Tanaka yang menatapku dengan campuran rasa kaget dan kagum. Maaf atas drama murahan barusan, Mr. Tanaka. Mari kita lanjutkan bisnis kita di ruangan yang lebih privat. Aku berjalan dengan langkah tegap. Tidak ada air mata. Tidak ada penyesalan. Hari ini, aku telah memotong tali terakhir yang mengikatku pada masa lalu yang parasit itu. Aku merasa ringan. Sangat ringan. Batas waktu 24 jam yang kuberikan dalam surat somasi telah berakhir tepat pukul 8 pagi ini. Seperti yang kuduga, tidak ada dana 47 miliar rupiah yang masuk ke rekening Arta Group. Tentu saja tidak ada. Uang itu sudah lama menguap. Dihabiskan Dimas untuk gaya hidup hedonis keluarganya, untuk membeli mobil-mobil mewah yang kini ditarik leasing, dan untuk pesta-pesta tak berguna demi sebuah pengakuan sosial. Pagi ini, langit Jakarta mendung gelap, seolah alam turut mendukung suasana suram yang akan terjadi di kantor Dimas. Aku duduk di kursi belakang mobil operasional kantorku, bukan Rolls-Royce, tapi sebuah Alphard hitam dengan kaca gelap. Aku ingin menyaksikan sendiri detik-detik terakhir dari kerajaan bisnis palsu yang selama ini dibanggakan suamiku itu. Di sampingku duduk Pak Rudi, kepala tim legal Arta Group, yang membawa tumpukan dokumen eksekusi aset. Semua sudah siap, Bu? Tanya Pak Rudi. Tim auditor dan pihak bank sudah menunggu di lobi gedung Pak Dimas. Kita tinggal masuk dan mengambil alih kendali. Lakukan sesuai prosedur, Pak Rudi. Jangan ada celah hukum yang bisa dia manfaatkan untuk menuntut balik. Jawabku tenang sambil memandangi rintik hujan yang mulai turun membasahi jendela mobil. Beres, Bu. Kontrak yang Ibu buat sangat kuat. Hak veto investor mayoritas mutlak ada di tangan Ibu. Mobil kami berhenti di depan gedung perkantoran tempat perusahaan Dimas menyewa 1 lantai. Aku turun, mengenakan setelan jas kerja berwarna navy blue yang memberikan kesan otoritas, lengkap dengan kacamata hitam. Langkah kakiku bergema di lobi marmer saat kami berjalan menuju lift, diikuti oleh 6 orang tim legal dan auditor. Suasana di lantai kantor Dimas terasa tegang begitu kami keluar dari lift. Para karyawan tampak berbisik-bisik cemas. Sebagian besar dari mereka sudah mendengar rumor kebangkrutan, namun belum ada yang tahu kepastiannya. Meja resepsionis kosong. Telepon berdering tanpa ada yang mengangkat. Aku berjalan lurus menuju ruang rapat utama. Pintu kaca buram itu tertutup. Dari celahnya, aku bisa melihat bayangan orang-orang di dalam. Tanpa mengetuk, Pak Rudi membuka pintu itu lebar-lebar. Brak! Suara pintu terbuka mengejutkan semua orang di dalam. Di sana, di ujung meja rapat, duduk Dimas. Dia terlihat lebih kacau dari saat di restoran kemarin. Rambutnya acak-acakan, kemejanya keluar dari celana. Di sekelilingnya duduk 3 orang direktur boneka yang selama ini hanya bisa mengangguk pada perintahnya. Mereka sedang rapat darurat, mencoba mencari pinjaman dari rentenir, sebuah langkah putus asa. Siapa yang izinkan kalian masuk? Bentak Dimas refleks. Namun suaranya langsung tercekat saat melihatku berdiri di ambang pintu, diapit oleh pengacara-pengacara berwajah garang. Selamat pagi, Dewan Direksi yang terhormat, sapaku dengan nada sarkas yang halus. Aku melangkah masuk, mengambil posisi di ujung meja yang berlawanan dengan Dimas. Atau haruskah saya sebut, Dewan Direksi yang sudah demisioner? Alina. Dimas berdiri, tangannya menumpu berat tubuhnya di meja. Mau apa lagi kamu kesini? Kamu belum puas permaluin aku di restoran? Pak Rudi maju selangkah, meletakkan map tebal di tengah meja. Bapak Dimas Anggara, berdasarkan akta notaris yang baru saja disahkan pagi ini, kepemilikan saham mayoritas PT Anggara Cipta Mandiri telah resmi beralih ke Arta Group sebagai konsekuensi dari gagal bayar utang investasi. Mulai detik ini, perusahaan ini berada di bawah kendali penuh Ibu Alina Prameswari. Suasana hening mencekam. Para direktur lain saling pandang dengan wajah pucat. Mereka tahu apa artinya ini. Apa? Nggak bisa begitu, teriak Dimas, wajahnya memerah padam. Ini perusahaanku. Aku yang bangun dari nol, kamu nggak bisa seenaknya ambil alih. Bisa, dan sudah terjadi, potongku tajam. Aku membuka kacamata hitamku, menatapnya langsung.
Kamu lupa membaca klausul kontrak yang kamu tanda tangani dengan mata tertutup itu, Dimas? Di sana tertulis jelas, jika terjadi default atau gagal bayar, investor berhak mengkonversi utang menjadi saham kepemilikan penuh. Kamu gagal bayar 47 miliar dalam 24 jam. Jadi, selamat, perusahaan ini sekarang milikku. Dimas terduduk lemas di kursinya. Dia seperti orang yang baru saja divonis mati. Dan sebagai pemilik baru, lanjutku, suaraku menggema di ruang rapat yang senyap itu, keputusan pertama saya adalah merombak jajaran direksi. Aku menunjuk ketiga direktur boneka itu. Kalian bertiga, silakan kemasi barang-barang kalian. Kalian dipecat karena inkompetensi membiarkan perusahaan rugi bertahun-tahun. Mereka bertiga langsung menunduk, tidak berani membantah. Mereka tahu betapa berkuasanya Arta Group di dunia bisnis. Melawan berarti karir mereka tamat selamanya di industri ini. Mereka bergegas berdiri dan keluar ruangan tanpa pamit pada Dimas. Kini, tinggal aku dan Dimas di ruangan itu, beserta tim legalku. Dan kamu, Dimas Anggara, kataku pelan. Dimas mendongak, matanya berkaca-kaca. Ada harapan kecil di sana, harapan bahwa aku akan memberinya posisi, setidaknya sebagai staf biasa, demi masa lalu kami. Kamu dipecat dengan tidak hormat, vonisku tanpa ragu. Harapan di mata itu padam seketika. Serahkan kartu akses, kunci ruangan, laptop, dan semua aset perusahaan yang kamu pegang sekarang juga. Security akan mengawalmu keluar gedung. Lin, tega kamu. Lin, aku mau kerja di mana? Siapa yang mau terima aku kalau aku dipecat begini? Suaranya pecah menjadi isak tangis. Pria yang dulu begitu gagah memarahi pelayan restoran karena supnya kurang panas, kini menangis seperti anak kecil di depanku. Itu bukan urusanku lagi. Kamu punya tangan dan kaki, kan? Jadilah laki-laki. Mulai dari nol seperti yang selalu kamu banggakan itu. Buktikan kalau kamu memang sukses karena usahamu sendiri, bukan karena uang istrimu. Aku menoleh ke Pak Rudi. Eksekusi. 2 orang security gedung masuk. Mereka mendekati Dimas. Mari, Pak. Silakan ikut kami. Dimas mencoba bertahan memegang meja, tapi tenaga security jauh lebih kuat. Mereka memaksanya berdiri. Dimas meronta lemah. Alina, aku suamimu. Jangan lakukan ini. Aku cintai kamu, Lin. Bawa dia keluar. Perintahku dingin, membalikkan badan membelakanginya. Aku tidak ingin melihat wajahnya lagi. Aku menatap jendela luar yang kini diguyur hujan deras. Suara seretan kaki dan teriakan Dimas semakin menjauh, hingga akhirnya pintu tertutup, dan suasana kembali hening. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan udara yang terasa jauh lebih bersih meski di luar sedang hujan. Aku berjalan keluar ruang rapat menuju area kerja karyawan. Semua mata tertuju padaku. Ratusan karyawan menatapku dengan cemas. Mereka takut nasib mereka akan sama dengan bos lama mereka. Aku berdiri di tengah ruangan. Selamat pagi semuanya, sapaku dengan suara lantang dan berwibawa. Perkenalkan, saya Alina Prameswari, pimpinan baru kalian. Saya tahu kalian cemas. Tapi saya pastikan, tidak akan ada PHK bagi karyawan yang bekerja jujur dan kompeten. Gaji kalian yang tertunggak akan dibayarkan lunas hari ini juga oleh manajemen baru. Kita akan bangun ulang perusahaan ini menjadi perusahaan yang sehat, profesional, dan bermartabat. Tidak ada lagi manajemen keluarga yang korup. Hening sejenak. Lalu, satu orang mulai bertepuk tangan. Diikuti yang lain. Dan dalam sekejap, seluruh ruangan riuh rendah oleh tepuk tangan lega dan sorak-sorai. Mereka bukan setia pada Dimas, mereka setia pada periuk nasi mereka. Dan aku baru saja menyelamatkan periuk nasi itu. Aku melihat ke bawah, ke jalan raya dari jendela lobi. Di bawah sana, di trotoar yang basah diguyur hujan deras, sesosok pria berdiri sendirian memegang sebuah kotak kardus berisi barang-barang pribadinya. Dia tidak punya payung. Hujan membasahi tubuhnya, menyamarkan air matanya. Dimas mendongak ke atas, menatap gedung yang dulu dikuasainya. Dia mungkin tidak bisa melihatku, tapi aku bisa melihatnya dengan jelas. Raja palsu itu kini telah kembali menjadi rakyat jelata. Tanpa tahta, tanpa mahkota, dan tanpa ratu yang melindunginya.
Kehancuran imperium palsunya sudah tuntas. Kini, dia harus menghadapi dunia nyata yang kejam. Dunia di mana level ditentukan oleh kemampuan bertahan hidup, bukan oleh omong kosong belaka. Aku berbalik dari jendela. Ayo kerja. Banyak yang harus dibereskan. 1 bulan telah berlalu sejak hari di mana aku mengambil alih perusahaan dan memecat suamiku sendiri. 1 bulan yang terasa seperti 1 tahun bagi Dimas, namun terasa seperti kedipan mata bagiku yang sibuk menata ulang kekacauan manajemen yang dia tinggalkan. Hidup terus berjalan, namun roda nasib berputar dengan kejam bagi mereka yang tidak siap. Dari laporan orang kepercayaanku, aku tahu betul bagaimana nasib Dimas sekarang. Dia, ibu, dan Mbak Rina kini tinggal di sebuah kontrakan petak sempit di pinggiran Jakarta, di gang senggol yang bahkan motor pun sulit masuk. Jauh sekali dari kawasan elit Menteng, tempat mereka dulu membusungkan dada. Mobil mewah berganti menjadi angkutan umum yang berdesak-desakan. Makanan restoran bintang 5 berganti menjadi nasi warteg bungkus karet 2. Suatu sore yang basah, aku baru saja selesai menjadi pembicara utama dalam seminar Wanita dan Ekonomi Global yang disiarkan langsung oleh stasiun televisi nasional. Wajahku terpampang besar di layar videotron di perempatan Jalan Protokol Sudirman. Aku terlihat anggun, percaya diri, dan berkuasa. Ironisnya, di bawah videotron raksasa itu, di trotoar yang becek, Dimas sedang berjalan kaki dengan kemeja lusuh, menenteng map lamaran kerja yang sudah lecek karena ditolak puluhan perusahaan. Aku tidak melihatnya secara langsung, tapi CCTV kota dan laporan tim keamananku menceritakan semuanya. Dimas berhenti sejenak, mendongak menatap wajah raksasaku di layar elektronik itu. Dia terpaku di sana, di tengah hujan gerimis, membiarkan orang-orang menabrak bahunya. Tatapannya kosong, namun penuh dengan rasa sakit yang tak terlukiskan. Dia melihat wanita yang dulu dia sebut pembantu dan tidak selevel, kini menjulang tinggi di atasnya, dipuja oleh jutaan orang, sementara dia sendiri kini tak lebih dari debu jalanan. Malam harinya, saat aku hendak pulang dari kantor, resepsionis lobi mengabarkan bahwa ada seorang pria yang memaksa ingin bertemu. Dia sudah menunggu selama 5 jam, duduk di pojok lobi tanpa berani mendekat ke meja informasi karena sadar penampilannya yang tidak pantas. Biarkan dia masuk sebentar, tapi awasi ketat, perintahku pada kepala keamanan. Aku turun ke lobi. Suasana sudah sepi, hanya ada beberapa staf kebersihan. Di sofa sudut yang remang, aku melihat sosok itu. Dimas. Dia terlihat jauh lebih tua dari usianya. Tubuhnya kurus, tulang pipinya menonjol, dan rambutnya mulai memutih di beberapa bagian karena stres berat. Saat melihatku keluar dari lift, dia langsung berdiri. Gerakannya canggung dan takut-takut. Sangat berbeda dengan Dimas yang dulu selalu melangkah dengan dagu terangkat. Dia meremas tangannya sendiri, menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Alina. Suaranya parau, nyaris tak terdengar. Aku berhenti 3 langkah di depannya. Aku tidak tersenyum, tidak juga marah. Aku hanya menatapnya sebagai orang asing yang pernah kukenal di kehidupan lain. Ada apa lagi, Dimas? Bukankah sudah kukatakan jangan muncul di hadapanku lagi? Tanyaku datar. Dimas menelan ludah, jakunnya bergerak naik turun menahan tangis. Dia tidak langsung menjawab. Dia merogoh saku celananya, mengeluarkan sebuah kotak cincin bludru merah yang sudah kusam dan agak penyok. Itu adalah kotak cincin pernikahan kami dulu, cincin yang pernah dia gadaikan diam-diam untuk modal judi, lalu kutebus kembali tanpa sepengetahuannya. Aku cuma mau balikin ini, Lin, katanya sambil menyodorkan kotak itu dengan tangan gemetar. Aku nemu ini di laci meja rias sebelum rumah disita. Aku tahu aku nggak pantas nyimpen ini. Cincin ini terlalu suci buat orang kotor kayak aku. Aku melirik kotak itu, lalu kembali menatap matanya. Simpan saja. Atau jual. Lumayan buat beli makan ibumu dan Mbak Rina seminggu ke depan. Dimas menggeleng kuat, air matanya mulai menetes membasahi pipinya yang tirus. Enggak, Lin. Aku nggak mau uang lagi. Sumpah demi Tuhan, aku nggak kesini buat minta uang. Aku cuma mau minta maaf. Maaf yang tulus, Lin. Dia tiba-tiba menjatuhkan dirinya ke lantai marmer yang dingin. Dia berlutut di kakiku, menundukkan kepalanya hingga menyentuh ujung sepatu hak tinggiku. Bahunya berguncang hebat.
Isak tangisnya memecah kesunyian lobi kantor yang megah itu. Aku bodoh, Lin. Aku jahat. Aku buta, racau Dimas di sela tangisnya. Selama sebulan ini, hidupku neraka. Bukan karena aku miskin, tapi karena aku sadar aku udah buang satu-satunya orang yang benar-benar sayang sama aku. Ibu dan Mbak Rina, mereka tiap hari maki-maki aku karena nggak bisa kasih uang. Mereka nyalahin aku atas semua ini. Cuma kamu, Lin, cuma kamu yang dulu mau nerima aku pas aku nggak punya apa-apa. Aku menatap puncak kepala laki-laki yang berlutut di depanku ini. Dulu, aku sangat memuja laki-laki ini. Aku rela menyamar, rela hidup sederhana, rela dihina keluarganya, hanya demi menjaga harga dirinya. Tapi apa balasannya? Dia menginjak-injak harga diriku di saat dia merasa di atas angin. Berdirilah, Dimas, kataku pelan. Jangan mempermalukan dirimu lebih jauh lagi. Dimas mendongak, matanya merah dan bengkak. Lin, apa masih ada kesempatan? Sedikit saja. Aku janji bakal berubah. Aku mau kerja apa aja, jadi supir kamu, jadi tukang kebun kamu, asalkan aku bisa dekat sama kamu lagi. Aku kangen masakan kamu, Lin. Aku kangen senyum kamu. Aku menghela napas panjang, merasakan sisa-sisa rasa iba yang mencoba menyelinap masuk, namun segera kutepis dengan logika. Luka yang dia torehkan terlalu dalam. Dimas, panggilku tegas. Dengar baik-baik. Aku mencintaimu saat kamu berada di angka 0. Aku menemanimu mendaki sampai ke angka 10. Tapi saat kamu merasa sudah di angka 10, kamu membuangku karena kamu pikir aku masih di angka 0. Sekarang, kamu kembali ke angka 0, bahkan minus. Dan kamu baru sadar. Aku membuka tasku, mengeluarkan sebuah amplop putih panjang yang sudah kusiapkan sejak minggu lalu. Ini jawaban atas pertanyaanmu tentang kesempatan kedua, kataku sambil mengulurkan amplop itu. Dimas menerimanya dengan tangan gemetar. Dia membukanya perlahan. Matanya membelalak saat membaca judul dokumen di dalamnya, gugatan perceraian. Cerai? Bisiknya syok, seolah kata itu tidak pernah terlintas di benaknya. Lin, jangan. Tanda tangani. Biarkan prosesnya cepat. Pengacara saya akan mengurus sisanya, kataku tanpa kompromi. Ini adalah jalan terbaik buat kita. Kamu butuh pelajaran hidup yang sesungguhnya, Dimas. Pelajaran mandiri tanpa ketiak istri atau orang tua. Tapi aku masih sayang kamu, Lin. Tidak, Dimas. Kamu tidak sayang aku. Kamu sayang pada kenyamanan yang aku berikan. Kamu sayang pada memori saat ada orang yang mengurus semua kebutuhanmu. Itu bukan cinta. Itu ketergantungan parasit. Aku berbalik badan, memberi isyarat pada supirku yang sudah menunggu di depan lobi. Tunggu, Lin, teriak Dimas, mencoba bangkit berdiri namun kakinya lemas. Kalau kita cerai, aku benar-benar sendirian. Gak ada yang peduli sama aku lagi. Aku berhenti sejenak, menoleh sedikit ke belakang tanpa membalikkan badan sepenuhnya. Selamat datang di dunia nyata, Dimas Anggara. Belajarlah berenang sendiri sebelum kamu tenggelam. Dan satu hal lagi, sampaikan salamku pada ibumu. Katakan padanya, menantu yang dia sebut, Gembel, ini mendoakan agar beliau sehat selalu supaya bisa menyaksikan kesuksesanku lebih lama lagi. Aku melangkah keluar pintu kaca otomatis. Udara malam Jakarta menyambutku. Hujan sudah reda, menyisakan aroma aspal basah yang menenangkan. Aku masuk ke dalam mobil, meninggalkan Dimas yang kembali terduduk lemas di lantai lobi, memeluk surat cerai itu seperti memeluk mayat masa depannya sendiri. Ketukan palu hakim di pengadilan agama terdengar begitu merdu di telingaku, lebih merdu dari simfoni orkestra manapun. 3 kali ketukan, dan putuslah sudah ikatan sakral yang selama ini menjadi racun dalam hidupku. Sidang dinyatakan selesai. Putusan perceraian telah berkekuatan hukum tetap. Aku berdiri, menyalami majelis hakim dengan senyum sopan, lalu berbalik menyalami tim pengacaraku. Di sudut ruangan, Dimas duduk tertunduk. Dia datang sendirian, tanpa didampingi pengacara karena tidak mampu membayarnya. Dia hanya mengenakan kemeja batik lama yang warnanya sudah pudar. Tubuhnya semakin kurus. Saat dia mendongak melihatku, matanya kosong, seolah jiwanya sudah mati. Tidak ada lagi protes, tidak ada lagi permohonan.
Dia sudah menerima kekalahannya yang mutlak. Aku berjalan melewati Dimas. Langkahku sempat terhenti sejenak di sampingnya. Aku tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk kecil sebagai tanda perpisahan terakhir. Dimas tidak membalas, dia hanya menunduk semakin dalam, menyembunyikan wajahnya di antara kedua telapak tangannya. Mungkin dia malu, atau mungkin dia sedang menangisi nasibnya yang berubah drastis dari seorang CEO menjadi seorang duda pengangguran yang terlilit hutang moral. Di luar gedung pengadilan, matahari bersinar cerah. Sarah, asisten pribadiku, sudah menunggu dengan payung hitam untuk melindungiku dari terik matahari. Meski sebenarnya aku merasa matahari hari ini menghangatkan, bukan membakar. Selamat, Bu Alina. Status ibu sudah kembali single, ujar Sarah sambil tersenyum lebar. Jadwal ibu selanjutnya adalah peresmian cabang baru Arta Group di Singapura jam 4 sore nanti via Zoom, lalu makan malam dengan delegasi dagang dari Eropa. Aku tersenyum, mengenakan kacamata hitamku. Terima kasih, Sarah. Ayo kita bekerja. Dunia tidak akan menunggu kita. 6 bulan kemudian, Arta Group semakin meraksasa. Di bawah kepemimpinanku yang terbuka, tanpa perlu menyamar lagi, perusahaan ini berekspansi ke berbagai sektor strategis. Majalah bisnis internasional menempatkanku di sampul depan dengan judul besar, The Silent Queen, How Alina Prameswari Conquered the Market with Grace. Aku tidak lagi menyembunyikan siapa diriku. Aku menikmati setiap detik kerja kerasku. Aku dikelilingi oleh orang-orang yang menghargai kecerdasanku, bukan uangku semata. Teman-teman baru, kolega yang suportif, dan lingkungan yang positif membuatku sadar betapa toksiknya lingkungan keluargaku yang dulu. Lantas, bagaimana dengan Dimas? Dunia itu sempit. Kabar tentangnya sampai ke telingaku tanpa aku cari. Dimas akhirnya mendapatkan pekerjaan. Bukan sebagai direktur atau manajer, melainkan sebagai staf administrasi gudang di sebuah perusahaan logistik kecil di pinggiran Bekasi. Gajinya hanya cukup untuk membayar kontrakan dan makan sehari-hari. Salah satu mantan karyawannya dulu, yang kini bekerja di perusahaanku, bercerita bahwa dia pernah melihat Dimas sedang makan nasi bungkus di warung pinggir jalan dekat gudang tempatnya bekerja. Saat itu, ada berita tentangku di televisi warung tersebut. Dimas berhenti makan, menatap layar TV itu lama sekali sampai matanya berkaca-kaca, lalu dia meninggalkan makanannya yang belum habis dan pergi begitu saja. Rekan-rekan kerja barunya sering menggunjingnya. Mereka tahu siapa dia. Mantan suami bodoh yang membuang istri miliarder. Julukan itu melekat padanya seperti tato permanen. Si bodoh yang membuang berlian. Setiap kali dia melakukan kesalahan kecil di tempat kerja, bosnya akan menyindir, "Pantas saja kamu dibuang istrimu, kerjaan gampang begini saja nggak becus. Nyesel kan sekarang hidup susah?" Dan Dimas hanya bisa diam. Dia menelan semua hinaan itu bulat-bulat. Dia tidak berani melawan karena dia butuh pekerjaan itu. Dia harus menghidupi ibunya yang kini sakit-sakitan, stroke ringan karena syok jatuh miskin, dan Mbak Rina yang masih saja malas bekerja dan hanya bisa mengeluh. Karma tidak hanya menghantam Dimas, tapi juga menghantam seluruh keluarganya dengan presisi yang menakutkan. Sore ini, aku berdiri di balkon penthouse pribadiku. Angin sore menerpa wajahku lembut. Di tanganku ada segelas wine merah. Aku menatap cakrawala kota Jakarta yang mulai memerah di telan senja. Lampu-lampu gedung pencakar langit mulai menyala satu persatu, menciptakan pemandangan yang memukau. Aku mengingat kembali momen di pesta itu. Teriakan Dimas, tatapan merendahkan keluarganya, rasa sakit yang menusuk dada. Dulu, aku pikir itu adalah akhir duniaku. Tapi ternyata, itu adalah awal dari kebangkitanku. Tuhan mematahkan hatiku untuk menyelamatkan masa depanku. Kadang, kita perlu dihancurkan dulu untuk bisa dibangun kembali menjadi versi yang lebih kuat. Kadang, kita perlu dibuang dulu untuk sadar bahwa kita bisa terbang. Aku menyesap wineku perlahan. Rasanya manis, semanis kebebasan yang kini kurengkuh. Tidak ada lagi drama, tidak ada lagi kepura-puraan, tidak ada lagi rasa takut dianggap tidak selevel. Karena pada akhirnya, level seseorang bukan ditentukan oleh apa yang dia pakai atau di mana dia tinggal, melainkan oleh bagaimana dia memperlakukan orang lain saat dia berada di atas, dan bagaimana dia bangkit saat dia berada di bawah. Dan Dimas? Dia gagal di keduanya. Sementara aku baru saja memulai babak terbaik dalam hidupku.
Terima kasih, Mas Dimas, bisikku pada angin lalu. Terima kasih sudah membuangku. Karena tanpamu, aku tidak akan pernah tahu betapa berharganya diriku sendiri. Aku berbalik masuk ke dalam ruangan yang hangat dan terang, menutup pintu balkon, dan membiarkan masa lalu tertinggal di luar sana, bersama debu dan kenangan yang tak lagi berarti.